Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis al-ilm, salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan usaha kita untuk mendatangi majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki surganya kelak. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita memohon kepada Allah agar kelak kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Madakhilus Syaitan, pintu masuknya syaitan. Dan telah kita bahas pintu masuknya syaitan pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas serangan-serangan syaitan atau gangguan-gangguan syaitan ketika syaitan sudah masuk melalui pintu-pintu yang telah kita sebutkan dahulu. Di antaranya yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah i'tida'us syaitan ala dinil insani wa aqidatihi, yaitu gangguan syaitan atau serangan syaitan pada agama manusia dan keyakinannya. Jadi iblis itu dan para tentaranya berusaha agar kita hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi murtad, ya, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kamatsalis syaitani id qala lil insani kfur. Ya, orang-orang munafik itu seperti syaitan yang mengatakan kepada manusia, kafirlah engkau, kafirlah engkau. Falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Dan ketika manusia itu telah menjadi kafir, telah murtad, maka syaitan akan mengatakan, aku ini berlepas diri darimu dan aku ini juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ini jebakan syaitan jemaah sekalian. Nauzubillahi min dzalik. Memberikan kita, ya, sesuatu yang mengiming-imingi kita dengan yang bisa membuat kita terjebak dengan jebakannya. Dan kalau kita sudah terjebak dengan iming-imingnya, dia justru akan mengatakan, inni bari'um minka, saya berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, dan justru saya juga takut kepada Tuhan yang menguasai alam ini. Dan telah disebutkan jemaah sekalian bagaimana syaitan tersebut membuat hal-hal yang menyebabkan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pernah kita bahas adalah usaha syaitan agar kita ini bertanya-tanya terus tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan datang dan mengatakan,
Inilah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian dia akan datang dan mengatakan, siapakah yang menciptakan Allah? Fa idza qalu dzalika, maka ketika hal tersebut telah terbetik dalam hati kita, maka katakanlah Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jemaah sekalian, ketika ada bisikan-bisikan syaitan yang bertanya tentang zat-zat Allah Subhanahu wa taala, tentang zat Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sampai mengatakan siapa menciptakan Allah, maka katakanlah Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu kita melakukan apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, arahan Nabi SAW, thumma liyatful an yasarihi thalathan. Setelah kita membaca surah Al-Ikhlas, kita meludah dengan yang lembut. Ada, itu bahasa Arab itu Masya Allah sangat luas ya, membedakan antara meludah dengan mengeluarkan liur yang banyak, akramakumullah, dengan yang sedikit. Iya, kalau namanya yang sedikit itu namanya tafal, atau juga dikatakan nafas, dengan sedikit keluar air liurnya, atau di kebanyakan angin yang keluar ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Mungkin kalau kita perhatikan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali, tidak mengeluarkan banyak ya, tidak mengeluarkan banyak, itu namanya busaq kalau banyak. Wal yasta'id billahi minasyaiton, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inilah yang kita lakukan ketika ada bisikan-bisikan syaitan seperti itu. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, dalat hadil hadits as-sahihah, ya hadis ini yang sahih menunjukkan ala annahu yajibu ala man waswasa ilai syaitan, bahwasannya barang siapa yang diwaswaskan oleh syaitan dan mengatakan siapa menciptakan Allah, hendaknya ayasrifa an mujadalatihi ila ijabatihi bima jaa fil hadis al-madhkurah. Maka hendaknya, ya kalau ada yang mendebat kita seperti itu, maka hendaknya kita menjawab sebagaimana apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita katakan apa? Amantu billahi wa rasuli, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Ahad, Allah Maha Esa, Allahus Samad, tempat kita bergantung, tempat kita bersandar. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Thumma yatful an yasari thalathan, kemudian dia meludah dengan ludah yang ringan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali, kemudian beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Maka beliau mengatakan, wa a'taqid, saya yakin barang siapa yang melakukan hal tersebut ketika datang waswas syaitan tersebut, ta'atan lillahi wa rasulihi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mukhlisan fidzalika, dan ikhlas mengatakannya, annahu la budda an tadhhabal waswasa, maka waswas itu akan hilang darinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika ada bisikan syaitan dalam masalah akidah kita. Kemudian jemaah sekalian, di antara gangguan-gangguan syaitan adalah hudurus syaitani bainal insani wa qalbihi fis salati lil waswasah. Ya, syaitan itu akan hadir ketika kita sedang melaksanakan solat, memberikan waswas kepada kita, mengganggu kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya bis salati adbara syaitanu walahu durat." Kalau azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari terbirit-birit dan dalam keadaan terkentut-kentut. Akramakumullah.
Ini syaitan. Kalau mendengarkan suara azan, dia akan lari terbirit-birit dan terkentut-kentut. Na'udzubillahi min dzalik, menjauhi suara azan. Ya, ini sebagai pelajaran kepada kita semua jamaah sekalian, kepada kaum muslimin. Jangan sampai kita seperti syaitan, mendengarkan suara azan justru memalingkan diri kita dari suara azan tersebut. Ya, menjauh dari suara azan tersebut, atau seakan-akan tidak mendengarkan suara azan. Padahal panggilan Allah Subhanahu wa taala pada tiap hari, terutama di kota-kota besar jamaah sekalian, kita terkadang melihat begitu macetnya di jalanan. Tidak mau terlambat ke kantor, tidak mau terlambat ke sekolah, tidak mau terlambat pergi bekerja. Bahkan panas-panas dan hujan-hujan tidak diperdulikan, hanya untuk mendatangi sekolahnya, mendatangi tempat kerjanya. Namun persoalan salat ditunda-tunda. Na'udzubillah min dzalik. Sangat sungguh disayangkan jemaah sekalian. Ya, sangat sungguh disayangkan kalau ya keadaan kita seperti itu. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kita remehkan. Kemudian ya justru panggilan bos kita lebih dahulukan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita oksigen, memberikan kita penglihatan, pendengaran, kaki tangan untuk pergi bekerja, tidak mau terlambat, ceklok, ngabsen. Tapi persoalan salat ditunda-tunda. Makanya Allah katakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun. Sungguh celaka orang salat tapi celaka, apalagi tidak salat. Kapan orang salat itu celaka? Alladzina hum an salatim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Nanti mau salat asar jelang maghrib, nanti mau salat subuh jelang terbit matahari, padahal tidak mau terlambat ke sekolah. Perhatian kepada kita semua jamaah sekalian, perlu muhasabah. Jangan sampai sifat syaitan itu ada pada diri kita. Syaitan saja kalau azan dikumandangkan lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Na'udzubillah min dzalik. Fa idza qudiya, kalau sudah azan dikumandangkan kembali lagi. Ya, kembali berusaha mengganggu kita, mentaswib kita, menunda. Fa idza thuwiba biha, nah kalau kembali di ikomatkan, makanya ikomat itu dikatakan dengan azan yang kedua. Suwiba artinya ketika dikumandangkan, diikomatkan. Makanya juga dalam hadis sebutkan bainal adzanain, antara dua azan itu ada solat. Antara dua azan ada solat, artinya azan dengan iqamah, antaranya itu ada solat sunat. Jadi antara dua azan, antara azan dan iqamat itu adalah ada solat sunat. Makanya juga iqamah dikatakan panggilan. Nah, kalau diikomatkan untuk solat adbara, maka setan itu pergi lagi. Fa idza qudiya, dan ketika selesai iqamat, aqbala hatta yakhtira bainal insani wa qalbihi, akan masuklah pada ya solat kita, masuk kepada kita untuk mewaswas diri kita dengan hati kita. Fayaqul uzkur kada wa kada, ingat ini dan itu. Itu jamaah sekalian kita, Allahu Akbar. Semua jenis masalah-masalah kita ingat terkadang. Biar kunci motor diingat, di mana tadi ku simpan kunci motor ini. Iya, di mana tadi sudah saya matikan itu kompor, tidak. Itu teringat semuanya ketika kita sholat. Ini syaitan datang. Syaitan datang. Ada juga orang terkadang mungkin ya ketika takbiratul ihram diingat berapa untungnya tadi ini, berapa kerugiannya. Padahal sedang sementara sholat. Ini syaitan jamaah sekalian masuk mengganggu kita. Fayaqul uzkur kada wa kada hatta la yadri atsalatan shalla am arba'ah, sampai jadinya apa jamaah sekalian, kita tidak tahu kita sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ini. Itulah bisikan syaitan, itulah waswas syaitan. Hatta yadhalla ar-rajulu in yadri kam shalla, sampai ya seseorang itu tidak tahu sudah berapa rakaat dia lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli, sesungguhnya di antara kalian kalau sedang berdiri untuk salat, ja'ahu syaitan, maka dia akan didatangi oleh syaitan, falabbasa alaihi,
Syaitan akan membuat gaduh pikiran kita. Ya, membuat gaduh pikiran kita hatta la yadri kam shalla, sampai-sampai sudah ditahu berapa rakaat dia lakukan salatnya. Fa idza wajada dzalika, dan kalau memang kita mendapatkan hal yang demikian, falyasjud sajadatain wa huwa jalis, maka di akhir salat kita sujud sahwi, 2 sujud. Nah, ini diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Mengatakan apa? An salatihim. Allah tidak mengatakan fi salatihim. Ini kaidah bahasa Arab subhanallah jamaah sekalian. Ya, Allah tidak mengatakan fi salatihim karena memang kita sering lupa dalam salat. Kalau Allah mengatakan fi salatihim, sungguh celakalah orang yang salat dalam kelalaian ketika dia sholat. Iya, tapi Allah mengatakan an sholatin, dari sholatnya. Makanya Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khasyun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengatakan fi sholatihim sahun, tapi mengatakan an sholatihim sahun. Karena kita terkadang lupa ketika kita sholat. Nah, makanya arahan Nabi SAW ketika kita sudah lupa sholat berapa rakaat, 3 atau 4, maka dibangun dengan jumlah rakaat yang terkecil. Kemudian di akhirnya kita melaksanakan sujud sahwi, 2 kali sujud. Wa ata Utsman bin al-As Nabi SAW faqal ya Rasulullah. Utsman ibnu Abil As mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Sesungguhnya syaitan itu telah mendatangiku dan mengganggu aku di dalam salat dan bacaan salat saya. Yulabbisuha alayya, membuat gaduh dalam pikiran saya dan ingatan saya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, dzaka syaitanun, itulah syaitan, yuqalu lahu khinzabun. Jadi namanya khinzabun. Jadi syaitan yang mendatangi manusia ketika sholat namanya khinzabun. Dalam hadis sebutkan khinzabun. Faida asastahu fata'awwad billahi minhu. Dan ketika engkau merasakan adanya gangguan tersebut, maka hendaknya meminta perlindungan kepada Allah darinya dan mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian watfil ala yasarika salasan. Kemudian meludahlah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Fa'altu dzalika fa'adhaballahu anni. Maka Utsman bin Abi As mengatakan, aku melaksanakan sesuai dengan arahan Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan waswas tersebut. Jadi jamaah sekalian, ketika kita ada waswas ketika sholat mengganggu kita, sampai juga yang terkadang memang yang sering terjadi itu waswas kita antara mau buang angin atau tidak. Ini yang sering terjadi biasanya. Datang syaitan memberikan waswas. Makanya disebutkan, ya janganlah kalian meninggalkan sholat kalian sampai mendapatkan 1 dari 2. Mendapatkan apakah baunya atau bunyinya. Apakah mendapatkan baunya atau bunyinya. Yajidarihan au yasma' sautan. Nah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada was-was seperti itu jamaah sekalian, atau kita lagi bimbang berapa rakaat ini dan mengganggu pikiran kita, mengingatkan kita tentang dunia, maka hendaknya kita beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Lalu Ustaz, bagaimana kalau sholat berjamaah? Orang tidak paham di sekitar kita, nanti tidak marah-marah kenapa kita diludahi. Ya dengan isyarat, dengan isyarat. Bisa dengan seperti ini, tutup kemudian isyarat meludah ke kiri.
Ada juga dalam suatu pembahasan disebutkan mengambil bajunya kemudian meludah ke bajunya seperti ini, atau orang pakai imamah merubah ke surbangnya atau ke selendangnya, atau mengambil tisu yang meludah ke kiri. Nah, ini diantara yang diarahkan oleh para ulama kita. Nah, tapi kalau kita khawatir orang merasa mengatakan belum paham masalah itu, ya paham apa lagi ini, ya kita dengan isyarat saja mengambil tangan kiri atau tangan kanan kemudian berisyarat seperti ini. Ya insya Allah akan, atau perbanyak saja mengucapkan isti'adzah. Perbanyak mengucapkan isti'adzah. Insya Allah ya dengan itu Allah akan menghilangkan was-was syaitan. Kemudian diantara gangguan syaitan jamaah sekalian, ikhtilasus syaitani min salatil abdi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah SAW. Jadi syaitan itu berusaha menarik perhatian kita sehingga kita tidak fokus dalam solat kita. Ya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW anil iltifati fis solati, tentang lirikan mata kita. Melirik biasa mata ya, lirikan mata ketika kita solat atau menoleh ketika solat. Maka Rasulullah SAW menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min solatil abdi. Itulah cara syaitan untuk mencuri perhatian kita, menyebabkan kita tidak fokus dalam solat kita. Nah, ini diantara hal yang membuat kita terkadang terganggu dalam solat kita karena adanya syaitan yang berusaha untuk mengganggu solat kita sehingga kita tidak khusyuk. Jadi target syaitan jamaah sekalian supaya kita tidak khusyuk. Kenapa? Kalau kita khusyuk, kata Allah Subhanahu wa taala, aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang yang beriman. Yaitu siapa? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi syaitan ini berusaha agar kita tidak khusyuk. Nah, kalau kita sudah tidak khusyuk dalam salat kita, salat ini akan menjadi lemah pengaruhnya dalam kehidupan kita. Karena solat itu fungsinya diantaranya apa? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ketika solat kita itu kekuatannya lemah, maka lemah juga pengaruhnya dalam mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kita berusaha untuk ya khusyuk dalam solat-solat kita. Kemudian diantara gangguan syaitan, mururus syaitani baina yadil musalli liyaqta alaihi salatahu. Syaitan itu berjalan di depannya orang yang lagi solat. Apa maksudnya ini? Qala sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, kalau kita sedang solat jamaah sekalian, kalau mau solat sebaiknya kita solat itu falyadanu minha ila sutratin falyadanu minha, hendaknya kita mendekat kepada sutra. Sutra itu pembatas kita ketika kita sholat, apakah ke dinding atau sutra yang telah dibuat ya seperti ini, ya mungkin sebenarnya itu lebih bagusnya itu setinggi ini, sehasta, itu sebagusnya seperti itu, lebih tinggi daripada itu lebih bagus. Atau kita berada di belakang orang yang lagi duduk, kita minta izin, saya jadikan sutra kita. Nah, itu namanya sutra, menjadikan pembatas supaya kalau ada orang yang lewat di depan sutra tersebut itu tidak mengganggu sholat kita. Yang jadi masalah kalau kita tidak mengambil sutra, tidak menjadikan sutra, maka itu akan mengganggu kita ketika ada orang lewat di depan kita. La yaqta syaitan alaihi salatahu. Kenapa Nabi SAW mengarahkan kita menggunakan sutra? Agar syaitan tidak memutus sholat kita. Bagaimana caranya syaitan lewat di depan kita jamaah sekalian? Pertama jamaah sekalian, sebelum kita mentafsirkan hal ini, yang perlu kita perhatikan, ketika kita sholat jamaah, maka sutrahnya makmum itu cukup dengan sutrahnya imam. Kalau imam sudah pakai sutrah, maka makmum sudah cukup dengan sutra imam tersebut. Artinya kalau misalnya banyak jamaah, saf-saf yang begitu banyak misalnya, ketika tiba-tiba ada yang mau keluar buang air misalnya atau batal wudunya, maka boleh orang itu melewati di depan makmum. Ya boleh.
karena sutranya sudah ada di depan imam. Tapi kalau orang tersebut sholat sendiri, apakah sholat sunat, maka hendaknya sholat di depan sutra, apakah di depan dinding, ya mendekat kepadanya. Lalu akan timbul pertanyaan di sini, bagaimana maksudnya ini syaitan lewat di depan kita? Maka dikatakan dalam hadis Nabi SAW, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, jikalau kalian di antara kalian sholat yang kemudian di depan kalian ada sutra pembatas antara manusia, fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Kita sudah pasang pembatas misalnya sutra. Kemudian ada orang yang mau lewat di depan kita, antara sutra dengan kita. Kita sudah pasang sutra, tapi dia tetap mau lewat di depan kita. Maka kata Nabi SAW, falyadfa'hu, maka hendaknya dia menghalanginya. Menghalangi. Dafa'. Kalau bahasa kasarnya sebenarnya dafa' itu adalah mendorong. Tapi tidak mungkin kita dorong seperti, tapi ya dafa' dengan bilutf. Penjelasan ulama kita dengan cara yang lembut, menahan dia agar tidak lewat di depan kita dengan lembut, ya. Fa'in aba, kalau tetap dia melewat, fal yuqatilhu. Nah, ini kalau orang tafsirkan semaunya, maka secara tekstual yuqatilhu artinya perangi dia. Tapi tidak seperti itu maksudnya. Penjelasan ulama kita maksudnya adalah kalau secara lembut, kita sudah secara lembut tidak mau dia menghindar dan tetap dia mau lewat, maka agak keras sedikit dorongnya. Itu maksudnya. Ya, itu maksud dalam hadis tersebutnya, bukan dia perang dia pakai senjata, ya. Enggak. Kenapa jemaah sekalian? Kata Nabi SAW, fa innama huwa syaitan. Karena yang lewat itu setan. Apa maksudnya, kenapa bisa dikatakan syaitan? Dalam hadis lain disebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tusolli illa ila sutratin, janganlah kalian sholat kecuali ya di depan kalian ada sutra pembatas. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik, dan janganlah kalian membolehkan orang lewat di depan kalian. Fa in aba faqatilhu, kalau dia tetap mau lewat maka dorong agak sedikit keras. Fa inna ma'ahu al-qarin, karena bersamanya ada qarin syaitan. Ini maksudnya. Ya. Jadi manusia itu punya qarin jamaah sekalian. Ada qarin syaitan dan ada juga yang senantiasa menyuruhnya untuk berbuat kebaikan dari kalangan malaikat. Baik. Makanya terkadang orang mengatakan ini masih sifat syaitan nih. Karena syaitannya qarin syaitannya lebih dominan. Nauzubillah min dzalik. Maka kita berusaha membentengi diri kita dengan dengan zikir pagi petang terutama. Ya, beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, ayanamu iblis? Huwa imam. Imam Al-Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in, ya. Ketika beliau ditanya, apakah iblis itu tidur? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, launama lawajadna rohatan. Kalau iblis itu tidur, kita sudah akan tenang, kita akan mendapatkan waktu untuk istirahat sedikit dari gangguan dia. Tapi syaitan tidak akan tidur, selalu berusaha mengganggu kita. Makanya jemaah sekalian, fitnah-fitnah di mana-mana ya akan terus menyerang kita. Kalau kita tidak berusaha membentengi diri kita dengan al-luju ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan memasuki kita dan merasuki dan mengganggu kita. Nauzubillahi min dzalik. Nah, di sini ada hal yang penting jemaah sekalian. Terkadang timbul pertanyaan, bagaimana kalau anak-anak yang lewat? Tetap kita berusaha menghalanginya. Tapi kalau dia ya sudah kita halangi tetap lewat, kemudian mondar-mandir, tetap mondar-mandir, maka tidak usah dihiraukan. Tetap lanjutkan sholatnya. Karena banyaknya gerakan itu justru mengganggu untuk kita sholat. Bisa dipahami, ya?
banyaknya gerakan kita justru lebih mengganggu kita sholat daripada lewatnya anak-anak tersebut. Kalau sudah berulang kali, ya kalau sudah berulang kali, sekali kita larang, dia alhamdulillah sudah pergi. Tapi kalau tetap ada lewat, lari-lari, tetap dia lewat, maka biarkan saja. Tetap kita berusaha khusyuk dalam sholat kita. Karena dengan banyaknya gerakan kita setiap ditahan lagi, ini membuat kita sibuk dengan gerakan tersebut, sehingga kita tidak khusyuk dalam sholat kita. Dan subhanallah jamaah sekalian, tentunya jalan untuk khusyuk dalam sholat kita begitu banyak. Makanya ya, agar kita terasa ringan sholat tersebut, hendaknya kita termasuk orang-orang khusyuk dalam sholat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Ya, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sabar dan salat. Karena sesungguhnya salat itu sangatlah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Bagaimana kita khusyuk dalam salat kita jamaah sekalian? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat jamaah sekalian, yakinilah ketika kita salat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in, anak dari Abdullah bin Zubair, yang anak dari Zubair radhiyallahu anhu, namanya Urwa, jamaah sekalian berbahagia. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada virus di kakinya, sehingga seorang tabib pada saat itu mengatakan, kalau kakimu tidak dipotong ini, maka akan menjalar kepada seluruh tubuhmu. Akhirnya apa? Disarankan untuk diamputasi, dipotong kakinya. Dulu belum ada bius jamaah sekalian, belum ada obat bius, ya suntikan bius tidak ada jamaah sekalian. Makanya Urwa mengatakan, lalu apa saya lakukan? Ya, tabib tersebut mengatakan, kau minum khamar. Khamar kan artinya, kenapa dikatakan khamar? Khamar itu dikatakan khamar karena dia menutup akal. Artinya kalau kau minum khamar itu mabuk, tidak rasa kau punya sakit ketika dipotong kakimu. Tapi apa kata Urwa? Beliau mengatakan, ya, bagaimana mungkin saya menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang haram. Lalu apa yang disarankan? Beliau katakan, potong kaki saya di saat saya sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sedang sujud jamaah sekalian, selesai salat, ya beliau katakan, apa kau sudah potong kaki saya? Padahal sudah dipotong kakinya ketika sujud. Subhanallah. Ini para salafus soleh jamaah sekalian, bagaimana mereka betul-betul khusyuk dalam salatnya, menikmati salatnya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya, An Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yaqta'u salata idza lam yakun baina yadayhi ar-rajul mislu muakhiratir rajul muakhiratir rahl al-mar'a wal himar wal kalbul aswad. Seseorang itu terpotong salatnya jikalau tidak ada pembatas di antara dengan dia dengan sutra, ya. Kemudian ada yang lewat di depannya, apakah wanita atau keledai, ya, keledai. Wal kalbul aswad, atau anjing hitam, maka salatnya terputus kalau dia tidak pasang sutra. Ini yang bisa membuat terputus salat tersebut. Ma balul aswad minal ahmar ya Rasulullah. Kemudian ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa bedanya dengan anjing hitam dengan anjing yang ahmar, yang kemerah-merahan? Maka Rasulullah SAW menjawab, faqal al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah bentukan daripada syaitan, yang menyamar syaitan tersebut dengan anjing hitam. Falyattaqillal muslim fi sholati, hendaknya kita bertakwa kepada Allah dalam salat kita jamaah sekalian. Fa idza shalla falyusalli ila sutratin fa innaha wajibah. Nah, ini saya di sini mengatakan salat di depan sutra, mengambil penghalang ketika salat itu hukumnya wajib. Wal yattaqillal ladzina yamuruna baina yadil musallin, dan hendaklah orang yang ingin lewat di depannya orang salat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW bersabda, "Law ya'lamul marru baina yadil musalli madza alaihi", seandainya
orang yang lewat di depan orang sholat itu tahu apa akibat dari perbuatannya, lakana ayyaki fa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi, maka lebih baik dia berdiri 40, ada mengatakan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, daripada lewat di depannya orang sholat. Ini bahayanya bagi orang yang lewat depannya orang sholat. Baik, kita lanjut. Gangguan syaitan yang selanjutnya adalah man'us syaitan al-muslim min taswiyatis saffi fis shalah. Nah, ini juga di antara gangguan syaitan adalah jamaah sekalian, membuat kita tidak rapat dan lurus dalam saf kita. Iya, makanya imam dianjurkan untuk melihat saf-saf para makmum, memberikan aba-aba. Ya, sawwu sufufakum, sebagaimana Nabi SAW mengabarkan anna syaitan ya'tadi ala sufufil muslimin fis sholati faya'malu ala alami taswiyatiha. Bahwasanya Nabi SAW mengabarkan syaitan itu sesungguhnya berusaha memberikan gangguan kepada saf-saf kaum muslimin dalam sholatnya, sehingga mereka tidak meluruskan dan merapatkan safnya. Ya, dalam hadis disebutkan sawwu sufufakum, iya, luruskan saf kalian, hadu baina manakibikum, hadu sejajarkan baina manakibikum, antara pundak-pundak kita, walinu fi aidi ikhwanikum, berlemah lembutlah, jangan berbuat kasar kepadanya. Wasaddul khalal, tutuplah celah. Fa inna syaitan yadkhul fima bainakum bimanzilatil hadab, sesungguhnya syaitan itu akan masuk ke dalam celah tersebut. Jadi terutama kalau masih ada celah jamaah sekalian dan masih ada peluang untuk masuk ke situ, silakan masuk di situ. Jangan sampai justru syaitan yang masuk dalam saf-saf tersebut sehingga mengganggu kita dalam salat kita. Bahkan dalam hadis disebutkan aqimu sufufakum, ya, luruskan saf-saf kalian, wallahi la tuqimunna sufufakum, demi Allah kalian memperbaiki saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan memecah belah hati kalian. Nah, yang memecah belah hati kalian. Jadi saf-saf jamaah sekalian, di antara faedahnya adalah menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Mereka rapat, ya, marsus, betul-betul mereka ya tersusun rapi. Ya, subhanallah jamaah sekalian, kalau kita lihat ya begitu rapinya, begitu tertibnya kaum muslimin dalam sholat mereka. Makanya harus ikut imam. Kalau imam ya ruku, kita ruku. Kalau imam bertakbir, kita bertakbir. Jangan mendahului imam. Ya, makanya jamaah sekalian, nanti kita sujud atau nanti kita melakukan pindah gerakan setelah imam berada pada kalimat bar. Jangan ketika mengatakan Allahu baru langsung kita turun, tidak. Tapi ketika sudah imam mengatakan bar, barulah kita bergerak. Ya, jangan bersamaan. Tapi setelah imam pindah gerakan, barulah kita juga mengikutinya. Begitu tertibnya, ya, tertibnya arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kaum muslimin dalam salatnya, apalagi dalam perkara-perkara dunia yang kita diperintahkan untuk saling mengatur dan tidak saling berselisih, sehingga nanti akhirnya kita pun akan berselisih dalam usaha-usaha kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum, janganlah kalian berselisih, maka kalian akan gagal, maka kalian akan terkalahkan dan akan apa? Hilang kekuatan kalian, hilang kekuatan kalian. Baik, al-i'tidad tsalis. Gangguan syaitan yang lainnya adalah serangan syaitan ketika manusia itu dalam keadaan tidur atau memasuki rumahnya. Makanya jamaah sekalian, hendaknya kita menjaga adab-adab tidur kita.
termasuk ketika mendatangi istri kita. Jangan sampai syaitan masuk ke rumah kita. Ketika kita ingin hendak mengunci pintu rumah kita, ucapkan bismillah. Masuk ke rumah kita, ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, supaya syaitan tidak ikut masuk kepada kita, kepada rumah kita. Ketika kita mau makan, mau minum, baca bismillah. Ya, bahkan mendatangi istri kita, baca bismillah dan membaca doa perlindungan kepada Allah dari syaitan, sehingga syaitan tidak mengganggu kita dan tidak menjadikan kita tersesat ketika kita tidur. Terkadang kita tidur itu sesak, jemaah sekalian. Itu ada gangguan syaitan. Maka hendaknya kita menjaga wudhu kita, membaca doa sebelum tidur, dan menjaga adab-adab yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, membaca Ayatul Kursi. Al-Muhim, yang paling penting itu dilakukan pada malam hari, surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Kemudian kita sampaikan ke seluruh tubuh kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara terperinci dan gangguan-gangguan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari waswas syaitan dan mengistiqomahkan kita di atas hidayahnya dan menempatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana muslimin walhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.